Vinland Saga Season 3 Episode 2 Darah yang terbelenggu. Di panel pertama diperlihatkan Astrid isi Halfdan yang menunjukkan sebuah kain ke Halfdan. Halfdan bertanya, "Kenapa kau menunjukkan kain jelek ini padaku?" Astrid menjawab, kalau kain jelek tersebut adalah buatan Gudrid, gadis yang akan menikahi putranya, Sigurd. Astrid berkata, untuk menyelesaikan kain jelek tersebut, Gudrid butuh waktu setengah tahun. Bahkan Gudrid lebih lamban dari gadis kecil yang setengah dari umurnya. Astrid juga mengatakan, kalau Gudrid juga payah dalam memasak dan mencuci, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gudrid hanyalah mengurus domba. Halfdan yang mendengar Astrid mengeluh tentang Gudrid pun berkata bahwa itu sudah tugas ibu mertua untuk melatih menantunya. Halfdan juga mengatakan bahwa Gudrid adalah satu-satunya wanita di keluarga Leif yang usianya sudah bisa menikah. Halfdan tidak peduli dengan kemampuan yang Gudrid miliki. Yang terpenting bagi Halfdan adalah mengamankan persekutuan darah dengan keluarga Leif. Setelah Halfdan mengatakan hal tersebut, anak buah Halfdan datang dan mengatakan kalau Harald telah tiba. Halfdan yang mendengar Harald telah tiba langsung pergi dan meninggalkan istrinya Astrid. Terlihat Astrid yang cukup kesal dengan keegoisan Halfdan, dan Astrid pun berkata bahwa pria tak pernah mendengarkan perkataan wanita. Menurut Astrid, Halfdan terlalu meremehkan seorang wanita, karena Halfdan pikir seorang wanita adalah boneka yang bisa dimainkan sesuka hatinya, layaknya pion di papan Hnefatafl. Dan panel pun berganti ke Harald, seorang petani yang ditangkap karena melanggar hukum. Halfdan yang telah datang berkata ke Harald bahwa batas waktu untuk membayar pinjaman sudah lama habis, dan Harald bukan hanya menolak menyerahkan rumahnya sebagai kompensasi, tapi juga menyerang anak buah Halfdan yang datang memeriksa kontrak. Halfdan pun berkata bahwa Harald telah melanggar hukum, dan Halfdan bertanya apakah Harald punya kata-kata untuk pembelaan. Harald pun berkata ke Halfdan, jadi begini cara Halfdan si peminjam uang, memberi pinjaman pada orang miskin dan menunggu sampai mereka tak bisa membayarnya agar bisa menguasai seluruh pertanian mereka. Kau keji. Halfdan pun membalas perkataan Harald. Waktu Harald menyetujui kontrak, Harald paham batas waktunya. Harald bahkan berjanji untuk menjual lahannya kalau tak bisa membayar pinjamannya. Harald yang mendengar perkataan Halfdan malah marah-marah dan berkata bahwa dirinya berbeda dengan Halfdan, pemilik lahan parasit. Sebagai orang Islandia, Harald merasa bangga dengan kemandiriannya. Harald pun menyatakan bahwa dirinya lebih memilih melawan Halfdan daripada harus menodai kebanggaannya. Tapi sebelum Harald menyelesaikan perkataannya, Halfdan langsung mengikat leher Harald dengan rantai, dan Halfdan pun berkata, "Kau ingat Bor dari Lembah Maut, pria yang sangat bangga. Domba-dombanya diserang penyakit, semuanya terbunuh. Aku menawarinya bantuan, tapi kesombongannya membuat dia tak ingin meminjam domba dariku. Bor dan keluarganya tak mampu bertahan saat musim dingin tahun itu. Hanya dengan kebanggaan untuk menafkahi diri sendiri, mereka kelaparan dan membeku sampai mati. Kau malah menggunakan kebanggaanmu sebagai jaminan untuk meminjam uang dariku. Tapi, kau masih belum bisa mengembalikan pertanianmu. Jadi berhentilah mengoceh dan terikatlah dengan rantaiku." Terlihat Thorfinn dan rombongan telah tiba. Halfdan yang melihat Thorfinn dan rombongan telah tiba langsung kembali ke dalam rumahnya dan menyuruh anak buahnya untuk mengurus sisanya. Terlihat salah satu anak buah Halfdan melepaskan tali yang terikat ke Harald. Anak buah tersebut pun menyuruh Harald untuk jangan khawatir. Anak buah tersebut juga berkata bahwa dirinya dan semua orang di sini sama seperti Harald. Dulunya mereka adalah mantan Bondi atau putra Bondi yang pertaniannya tidak berjalan lancar seperti Harald. Jadi mereka mengerti betapa mengerikannya kehilangan pertanian. Dulu anak buah tersebut juga pernah bergantung pada pertaniannya yang malang, dan sikap keras kepalanya hampir membuatnya bernasib seperti Bor.
Harald yang mendengar penjelasan dari anak buah tersebut pun terlihat mulai sadar dengan kesalahan yang dilakukannya. Di panel ini secara tidak langsung menjelaskan sisi baik dari Halfdan, yang mana Halfdan akan menjamin kecukupan pakan untuk pengikutnya. Dan panel pun berganti ke Thorfinn dan kawan-kawan yang sedang melakukan pertemuan dengan Halfdan. Halfdan yang mendengar Thorfinn dan kawan-kawan akan pergi ke Vinland pun bertanya apa saja yang dibutuhkan dan berapa orang yang akan ikut ke sana. Leif pun menjelaskan ke Halfdan kalau dirinya belum merekrut satu sukarelawan pun, tapi Leif pikir dirinya bisa mendapatkan lebih dari 100 orang dari Greenland. Karena sejak Vinland ditemukan, warga Greenland sangat memimpikan pergi ke sana, termasuk Leif sendiri. Leif mengatakan bahwa tanah di Vinland sangat kaya dan luas. Meskipun Leif hanya melihat pantai timurnya, tapi pantai timurnya membujur tanpa ujung ke selatan. Menurut Leif, daripada menyebutnya pulau, Leif rasa lebih akurat kalau menyebutnya benua. Leif juga mengatakan kalau tanah di sana bisa menumbuhkan gandum dan untuk berternak. Kalau perkembangannya berjalan mulus, Leif dan kawan-kawan akan menjual hasilnya dengan harga murah ke penanam modalnya. Sigurd yang mendengar bahwa Vinland bisa ditanami gandum pun bertanya, tapi apakah ada orang di Greenland yang tahu cara mengurus gandum? Einar pun menjawab pertanyaan Sigurd bahwa dirinya bisa. Einar pun menjawab kalau dirinya bisa. Einar menjelaskan bahwa Einar sejak kecil di Inggris sudah mengurus gandum dan Einar siap mengajari orang-orang yang akan pergi ke Vinland. Einar juga mengatakan untuk mengolah lahan baru, baik Einar dan Thorfinn sudah berpengalaman soal itu. Dengan alat dan kuda yang tepat, Einar dan Thorfinn bisa membersihkan hutan dan mengubahnya menjadi lahan pertanian tanpa masalah. Thorfinn juga berkata bahwa yang dibutuhkan adalah peralatan yang cukup, alat masak, ternak, dan makanan untuk menghidupi 100 orang selama setahun. Dan tentunya juga kapal yang cukup untuk mengangkut semuanya. Halfdan yang mendengar penjelasan Thorfinn pun mengatakan kalau Thorfinn terlalu menganggap remeh permintaannya. Menurut Halfdan, membiayai pasukan sebanyak itu bisa membuatnya bangkrut. Dan Halfdan pun bertanya kembali, kalau kalian gagal, bagaimana caramu membayarnya kembali? Jangan remehkan aku, Leif. Atau kau pikir aku tak tahu kegagalan menjelajah Vinland beberapa tahun yang lalu? Ku dengar ada pertengkaran dengan para Skraeling. Yang ku maksud adalah adikmu Thorvald. Adikmu meninggal di Vinland kan? Thorfinn yang baru mengetahui tragedi tersebut pun bertanya kepada Leif, apa itu benar, Leif? Leif yang mendengar pertanyaan Thorfinn pun meminta maaf ke Thorfinn karena tak memberitahu dari awal. Leif pun menjelaskan kalau sebelumnya ada percobaan menjelajah ke Vinland dan gagal. Leif mengatakan kalau pada saat percobaan itu Leif tidak ikut, jadi Leif tidak tahu rinciannya. Tapi Leif dengar kalau kontak pertama dengan warga lokal sudah menimbulkan pertengkaran dikarenakan adiknya Thorvald sangat agresif. Thorvald lah yang melakukan penyerangan pertama dengan busurnya sehingga terjadi pertengkaran. Leif pun mengatakan bahwa dirinya percaya dengan Thorfinn. Kalau Thorfinn yang memimpin, hal-hal buruk seperti itu tidak akan terjadi di sana. Halfdan yang mengetahui kalau Thorfinn akan memimpin tim ekspedisi ke Vinland menyuruh semua orang untuk keluar kecuali Thorfinn. Halfdan mengatakan kalau dirinya ingin bicara empat mata dengan pria yang akan menandatangani kontrak.